Ya, kalau saya pertama ingin meletakkan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif presiden karena menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Oleh karena itu, untuk ada reshuffle tentu karena ada alasan-alasan subjektivitas yang dibuat oleh presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca konteks saat ini, memang rasa-rasanya isu reshuffle ini kan berhembus mengarah kepada apa yang dilakukan oleh Nasdem, melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan. Pak Jokowi tadi menyampaikan itu kan bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika susah kami dukung. Seperti pada saat situasi seperti ini, Bu Mega membela Pak Jokowi dari Korea Selatan, ya kita dukung supaya keberhasilan Pak Jokowi itu untuk rakyat. Dalam sistem presidensial tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Pak Jokowi. Diduga ya seperti punya apa ya istilahnya, dendam ke Presiden Jokowi lah. Seperti punya rencana yang kejam mengalahkan Pak Jokowi itu, seolah-olah seperti itu. Tapi berhubung periode Pak Jokowi tinggal yang terakhir, maka Anies bukannya berlaga duel dalam Pilpres nanti mungkin harapannya, tapi bisanya ya mengambil peran apa istilahnya, mengambil peran sebagai lawan, antitesa dari Pak Jokowi, ambil peran berlawanan dengan Pak Jokowi. Dua menterinya didorong PDIP untuk dicopot, Nasdem kalau kurang kursi minta ke Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir balik PDIP yang meminta dua menteri Nasdem di pemerintahan Presiden Jokowi dievaluasi terkait isu reshuffle. Ali menduga PDIP ingin mengambil jatah menteri Nasdem sehingga melontarkan pernyataan tersebut. Karena itu, Nasdem meminta PDIP tak membuat gaduh suasana politik nasional di awal tahun. Apalagi lanjut Ali membuat isu yang memunculkan adu domba antara Nasdem dan Presiden Jokowi. Dia kemudian mengklaim sejumlah keputusan Nasdem yang selalu mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan kenaikan BBM. Meskipun diakuinya, keputusan itu kerap membuat Nasdem harus menerima konsekuensi yang ada. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini menyarankan semua pihak tenang dalam menyikapi situasi yang ada. Caranya, kata Ali, dengan tidak perlu melontarkan pernyataan provokatif atau konspiratif di publik. Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Hasto menyindir mantan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, Hasto mengatakan PDIP meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan jika ada menteri yang terkena reshuffle, maka jangan dikaitkan dengan urusan politik. Kala Nasdem meradang usai PDIP minta Jokowi evaluasi dua menterinya. Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin kembali merembus. Kali ini, dua partai yaitu PDIP dan Nasdem saling bersinggungan menghadapi isu reshuffle. Awalnya PDIP meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu alasannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Respon partai pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak manapun, termasuk partai politik mencampuri ranah Presiden terkait reshuffle. PDIP tidak etis
Kemudian, Ali mengatakan tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait reshuffle. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan. Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle kursi Menteri Nasdem. Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDIP mengevaluasi dua menteri tersebut. Ali mengatakan, PDIP bisa jadi hendak mengambil kursi Menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal, katanya, jika demikian PDIP tak perlu mengungkapkannya kepada publik. Ali berkelakar seharusnya PDIP tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR ini meminta tidak ada satupun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan, lebih lanjut, terkait sindiran PDIP tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ali mengungkapkan sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. Oleh karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDIP maupun Presiden untuk menyelesaikan isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDIP hari ini sama besar andil yang mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan. Reshuffle di depan mata, ditanya nasib Menteri Nasdem, Jokowi ditunggu saja. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju sepertinya sudah di depan mata. Presiden Jokowi menjawab pernyataan anak media sosial perombakan kabinet yang dikabarkan bakal mendepak dua Nasdem di kursi menteri. Mereka yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Meski demikian, Presiden Jokowi irit bicara saat ditanyai perihal tersebut, terutama soal nasib menteri dari Partai Nasdem. Entah apa maksud dari pernyataan itu, namun banyak pihak menduga reshuffle kali ini ada kaitannya dengan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai reshuffle kali ini murni persoalan politik ke Nasdem buntut pencapresan Anies beberapa waktu lalu. Menurutnya, reshuffle kali ini memang seakan-akan dikontekstualisasikan hanya untuk urusan pergantian menteri dari Nasdem, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres pilihan partai tersebut. Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, menurut pengamat politik ini, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian berseloroh soal clue. Kemudian ketika diminta kisi-kisi menteri yang akan dicopot dari reshuffle kali ini, Presiden Jokowi malah berseloroh. Reshuffle sebelumnya, diketahui terakhir Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 15 Juni lalu. Dalam reshuffle kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024 itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 5 pejabat baru. Kala itu, Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Istana Negara dalam rangka reshuffle kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024.